Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Agnita, NPM 5019156, kelas 4D, Prodi PGSD. Di sini saya mengampu mata kuliah telaah kurikulum. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan isi bahan ajaran yang telah menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Dengan adanya kurikulum, maka proses belajar dan mengajar akan berjalan lebih baik dan teratur sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Dan kurikulum juga merupakan program pendidikan yang telah disiapkan untuk para siswa agar para siswa mengikuti kegiatan belajar, sehingga nantinya akan ada perubahan dan perkembangan pada siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran tersebut. Jadi, kurikulum sangatlah berpengaruh penting terhadap perkembangan dan perubahan pada siswa, agar siswa mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan kajian kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Telaah kurikulum wajib adanya dalam setiap mata pelajaran. Dalam telaah kurikulum terdapat kajian, yaitu kajian kompetensi, materi, evaluasi. Contoh dari kajian kompetensi yaitu guru memberikan ujian atau tugas kepada siswa, dan di situ dapat dilihat seberapa siswa dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua, materi. Contohnya seperti guru memberikan materi pelajaran IPA mengenai organ tubuh pada manusia. Dan yang ketiga, evaluasi. Guru mengevaluasi atau memberikan penilaian kepada siswa terhadap apa yang telah ia capai. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan prinsip dan fungsi kurikulum. Prinsip kurikulum. Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sebuah kurikulum yaitu yang pertama, prinsip produktivitas, yang kedua, prinsip demokratis, yang ketiga, prinsip kooperatif, yang keempat, prinsip efisiensi dan efektivitas, dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Fungsi kurikulum. Kurikulum mempunyai berbagai fungsi, dan pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam dunia pendidikan. Selain itu, kurikulum juga berfungsi bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa, bagi orang tua, dan bagi masyarakat. Yang pertama, bagi sekolah. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang kedua, bagi guru. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar di sekolah. Bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk belajar. Keempat, bagi orang tua. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk mendidik anak belajar di rumah. Yang kelima, bagi masyarakat. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk membantu dalam terselenggaranya proses belajar dan mengajar di sekolah. Baiklah, yang keempat di sini saya akan menjelaskan dasar dan tujuan kurikulum. Dasar kurikulum. Dasar merupakan landasan untuk berdirinya sesuatu agar lebih kuat dan kokoh. Maka dari itu, kurikulum diperlukan dasar atau landasan yang kuat agar tercapai sebuah kurikulum yang berkualitas. Jadi, dalam merancang sebuah kurikulum sangatlah tergantung pada dasar dan landasannya. Dan berkualitas atau tidaknya sebuah kurikulum sangatlah bergantung juga pada dasar dan landasannya. Apabila dasar atau landasannya kuat dan kokoh, maka akan tercapai juga sebuah kurikulum yang baik, bagus, dan berkualitas. Begitu pula dengan sebaliknya. Dasar atau landasan kurikulum meliputi
Yang pertama, landasan filsafat. Yang kedua, landasan psikologi. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Dan yang keempat, landasan ilmu teknologi. Keempat dasar tersebut haruslah benar-benar dipedomani untuk mencapai atau menghasilkan sebuah kurikulum yang bagus dan berkualitas. Tujuan kurikulum. Kurikulum mempunyai tujuan penting dalam mencapai tujuan dari berbagai program pendidikan. Kurikulum juga bertujuan agar manusia memiliki kemampuan untuk lebih berkreatif, inovatif, dan produktif. Selain itu, tujuan penting dari kurikulum yaitu bertujuan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar dan dalam dunia pendidikan. Jadi, dengan adanya kurikulum yang berkualitas, tujuan pendidikan yang bermutu akan mudah tercapai. Tujuan kurikulum memiliki 3 jenjang. Jenjang tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan internasional, tujuan institusional, dan yang terakhir tujuan kurikuler. Dan yang kelima, di sini saya akan menjelaskan relevansinya dengan standar nasional pendidikan. Keterkaitan dengan adanya kurikulum, maka akan terwujud pendidikan nasional yang bermutu. Dalam mencapai standar nasional pendidikan dan pendidikan yang berkualitas, diperlukan sebuah kurikulum, karena kurikulum merupakan pedoman untuk melaksanakan, merancang, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Kurikulum juga dapat membantu menunjang pembelajaran agar lebih baik lagi dan sehingga nantinya mampu mencapai standar nasional pendidikan yang diharapkan. Jadi, kurikulum sangatlah memiliki pengaruh penting dalam mencapai standar nasional pendidikan. Itulah hasil penjelasan dari saya mengenai pengertian kurikulum, pengertian telaah kurikulum, prinsip dan fungsi kurikulum, dasar dan tujuan kurikulum, serta relevansinya dengan standar nasional pendidikan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.